Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiato Ibrahim. Saya dari kelas pendidikan kimia B, angkatan 2020 semester 3. Melalui video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal kimia organik 2. Kita bisa lihat pada layar ini, soal nomor 1, perhatikan struktur di bawah ini dan cobalah menjawab pertanyaan tentang senyawa-senyawa tersebut. Pada bagian A, kelompokkanlah kelima senyawa di atas berdasarkan jenis gugus fungsi yang dimilikinya. Kita bisa lihat pada senyawa nomor 1, 2, dan 3 ini adalah hidroksil, sehingga senyawa tersebut termasuk gugus fungsi diol. Kemudian pada senyawa nomor 2 juga terdapat gugus fungsi hidroksil OH, dan pada senyawa nomor 3 itu terdapat gugus fungsi hidroksil OH, sehingga termasuk gugus fungsi diol. Kemudian pada senyawa nomor 4 terdapat gugus fungsi keton dan metil. Sedangkan pada senyawa nomor 5 memiliki gugus fungsi aldehid. Pada soal bagian B, pada senyawa nomor 2 dan 3 dan 4 terdapat gugus fungsi dan jenis yang berbeda. Tentukan nama gugus fungsi yang memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam tata nama. Pada nomor 2 kita bisa lihat gugus fungsi yang memiliki prioritas lebih tinggi adalah OH. Pada nomor 3 gugus fungsi yang memiliki prioritas lebih tinggi sama juga OH, dan pada senyawa nomor 4 ini gugus fungsi yang memiliki prioritas lebih tinggi adalah keton. Jadi di antara ketiga ini gugus fungsi yang memiliki prioritas lebih tinggi itu adalah keton dibandingkan dengan OH. Kemudian soal nomor 3, pada bagian C berikanlah nama untuk senyawa nomor 5. Kita bisa lihat struktur dari nomor 5 ini. Jadi namanya adalah 3,7 dimetil 6 oktanal. Kemudian pada bagian D, perhatikan struktur di bawah ini dan sarankanlah reaksi yang dapat digunakan untuk membuat senyawa tersebut. Kita bisa lihat pada struktur di gambar ini. Ya, jadi penjelasannya senyawa nomor 1, 2, dan 3 merupakan senyawa 1,2 bifungsional. Untuk membuat senyawa 1, kita bisa menggunakan salah satu teknik membuat senyawa 1,2 diol, yaitu dengan menggunakan oksidasi alkena atau dimerisasi keton. Untuk membuat senyawa nomor 2, kita dapat menggunakan salah satu teknik membuat senyawa 2 hidroksirkarbonil, yaitu dengan menggunakan kondensasi aldol menggunakan keton atau aldehida, atau kondensasi klasien menggunakan ester. Sedangkan untuk membuat senyawa nomor 3, kita dapat memilih salah satu cara membuat asam amino. Berbeda dengan 3 senyawa sebelumnya, senyawa nomor 4 merupakan senyawa 1,3 bifungsional. Untuk membuat senyawa nomor 4, kita dapat menggunakan metode eliminasi untuk membuat senyawa keton tak jenuh. Kemudian soal nomor 2, kita bisa lihat untuk soalnya. Langsung masuk pada jawabannya pada bagian A. C5H12O atau pentanal direaksikan dengan asam sulfat pekat, dia akan menghasilkan 2 senyawa, yaitu senyawa kloropentana dengan rumus molekul C5H10. Baik senyawa B dan C kloropentana tidak ada mengalami isomerisme geometri. Untuk senyawa B dan C menghasilkan produk yang sama, yaitu senyawa D1 bromopentana dengan rumus molekul C5H11Br. Untuk senyawa E merupakan isomer struktur dari A pada pemberian asam sulfat pekat terhadap senyawa 2-pentanon akan menghasilkan 2 senyawa F dan G, yaitu kloropentana dengan rumus molekul C5H10. Untuk struktur senyawa A hingga G, kita bisa lihat pada gambar ini. Struktur senyawa A ada C5H12O. Kita bisa lihat pada memiliki panjang atom karbon sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jumlahnya ada 12. Kemudian pada bagian B, struktur senyawa B, siklopentana. Kita bisa lihat bentuk dari siklopentana atau kloropentana. Kemudian struktur senyawa C, siklopentana. Kita bisa kloropentana juga. Kemudian struktur senyawa D1 bromopentana. Dan pada bagian E struktur senyawa 2-pentanon. Dan pada bagian F siklopentana, dan pada bagian G
siklopentana. Kemudian pada nomor 3, senyawa hidrokarbon C6H12 dapat menghilangkan warna coklat dari BR2, dapat bereaksi dengan asam sulfat dan menghasilkan 2-metilpentana jika dilakukan hidrogenasi. Jawabannya reaksi adisi pada DNA terkonjugasi, di mana DNA terkonjugasi ini adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai dua buah ikatan rangkap yang dipisah oleh sebuah ikatan tunggal. Misalnya CH2, CH, CH2, dan CH2. Ada ikatan rangkap pada nomor 1 dan 3, jadi 1,3 butadiena. Dalam reaksi adisi pada DNA terkonjugasi, ternyata zat ilmiah adisi tidak hanya mengikat diri pada atom-atom C berikatan rangkap yang berdampingan, tapi juga pada atom C berikatan rangkap yang terletak di kedua ujung sistem yang terkonjugasi tersebut. Kemudian masuk pada soal nomor 4, zat analgesik dan antiinflamasi ketoprofen. Nah, kita bisa lihat pada struktur dari ketoprofen ini, kita bisa lihat, dan pertanyaannya tuliskan semua gugus fungsi yang ada dalam molekul ketoprofen. Kita bisa lihat pada struktur ini ada COH atau gugus asam karboksilat dan gugus karbonil. Kemudian pada soal nomor 5, gambar sebuah senyawa hidrokarbon aromatik X yang hanya mengandung satu cincin benzena, memiliki 89,49% massa karbon. Gambarkan semua struktur yang mungkin dari rumus molekul tersebut. Kita bisa lihat adalah gambar dari struktur benzena. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah menjelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.